Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Oh, oh, saya mempunyai mainan dari kayu dan ini saya beli di Sri Lanka, yaitu gajah. Sri Lanka itu pusatnya gajah. Dulu kenapa saya membeli beberapa patung gajah dari kayu ini? Saya tidak tertarik kepada kayunya, tetapi tertarik kepada gadingnya. Karena ternyata ada yang gajah lebih besar, itu dikasih gading yang agak besar, potongan gading begitu. Karena di sana banyak sekali gading gajah. Maka kemudian saya membeli gajah-gajah ini supaya mendapatkan gadingnya. Sayang, begitu pindah kemana-mana, tugas ini, tugas itu, gadingnya saya lepas karena di packing, takut hilang. Sekarang malah lupa disimpan di mana. Itulah resiko orang sering pindah. Barang-barang berharga, gading beneran walaupun potongan, itu hilang karena pindah ke sana kemari. Tetapi saya ingat ketika saya di SMA sebagai siswa, saya diajari oleh seorang guru untuk membuat kerajinan dari kayu bahannya dan pelan-pelan dibuat. Dalam 1 tahun kami ditugasi untuk membuat 2 prakarya atau 2 keterampilan, yaitu saya di SMA De Brito. Ada guru yang namanya Pak Mantri Bong. Kenapa disebut Mantri Bong? Karena selain mengajar, beliau juga menjadi bong supit, sering nyunat orang. Jadi kalau kita datang ke sana, hati-hati kalau Pak Mantri sudah membawa gunting, akan menyunat kita semua. Tetapi yang menarik adalah, pertama kami dibagi pisau dan juga asahan dan kayu, kotak begitu. Kayu ini harus dibentuk pesawat dan nanti kita membentuk sayap dan juga ekornya itu kemudian mirip dengan pesawat. Maka pada waktu itu saya selalu mendekati Pak Mantri untuk supaya dibuatkan. Pak, ini kok berat ya? Pak, ini kok susah ya? Pak, ini pokoknya berkali-kali seperti itu. Akhirnya yang membuatkan Pak Mantri. Dan setelah dinilai, ternyata nilainya bagus. Dan ini menjadi sesuatu yang bagi saya mengesan. Yang buatkan Pak Mantri sendiri dinilai bagus. Mungkin beliau kalau membuat sendiri dan dinilai jelek, malu sendiri. Karena yang membuat praktis dia pesawat itu. Tugas yang kedua semester berikutnya adalah saya disuruh membuat mobil dari kayu. Maka saya yang tidak terampil ini tentu saja susah setengah mati. Membuat mobil susah. Ada teman yang ketika di Gramedia Jogja itu ada pameran jual mobil dari kayu begitu, langsung dibeli dan kemudian dimintakan nilai. Dan Pak Mantri tahu, kemarin ini kok ada pameran di Gramedia kelihatannya ya. Muridnya itu juga terus terang, iya Pak, tetapi saya menilaikan ini untuk pelajaran. Maka kemudian Pak Mantri, tapi bagus. Dan dikasih nilai yang bagus juga. Padahal itu beli dan dia tidak cuek saja begitu. Maka ketika sudah dinilai hari terakhir, saya belum buat apa-apa. Saya tidak bisa membuat keterampilan dari kayu untuk membuat mobil itu. Maka Pak Mantri mengajar di kelas kami jam 11 siang. Dan dia sudah mengajar kelas lain sekitar jam setengah 9 atau jam 9 pagi. Maka kemudian begitu teman saya di kelas lain tadi sudah dinilai, saya langsung lari, ambil motornya, saya bawa di kelas saya. Dan kemudian saya kasih mintakan nilai untuk keterampilan saya.
Dan ternyata dikasih bagus lagi. Maka saya bersyukur, saya berterima kasih pada teman saya itu dari kelas lain yang sudah menilai untuk dia, saya ambil untuk nilai untuk saya. Dan ini menjadi bagi saya suatu penghiburan. Seorang guru yang kreatif, yang memberikan maaf, ampun, kemurahan kepada saya. Dan itu pengalaman saya sebagai murid dan guru. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Santo Simon dan Santo Yudas Tadius, Yudas anak Yakobus, yang kemudian dirayakan dalam misa hari ini. Mereka terdiri dari termasuk anggota bagian 12 rasul, dan mereka semua itu sudah dekat dengan Yesus. Maka saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini pun Injil Yesus memanggil murid-muridnya, 12 murid. Yang pertama Simon, yang sering disebut Petrus, dan saudaranya Andreas, Yakobus dan Yohanes, Bartolomeus dan Filipus, ada Simon dari Selot, ada Yudas Tadius atau Yudas anak Yakobus, ada Matius, ada siapa lagi saya lupa, tetapi yang jelas ada juga Yudas mengkhianati Yesus. Simon, ada Simon juga yang kita rayakan ini, bukan Simon Petrus tetapi Simon anak Yakub, Simon yang lain. Dan ini Simon dari Selot ini suatu pejuang, seorang yang dulu berjuang. Selot, dari kaum Selot adalah kaum yang nasionalis, yang berjuang melawan penjajahan Romawi. Maka saudara-saudari yang terkasih, 12 rasul ini kemudian mengikuti Yesus, diajar selama 3 tahun dengan probasi, dengan experiencias y probationes, yaitu mengikuti Yesus kemanapun, melihat apa yang dilakukan Yesus. Dan disitulah mereka diutus oleh Yesus. Mereka merasakan, harus mewartakan apa yang menjadi pengalaman hidup bersama dengan Yesus. Mereka kemudian pergi, dan di kota-kota, di desa-desa, banyak orang-orang dari semua kota-kota di Yudea dan juga dari Yerusalem, dari Tirus, Sidon, dari manapun mereka datang untuk mendengarkan pengajaran Yesus, untuk disembuhkan yang kerasukan setan, untuk diusir dari setan-setan itu, dan mereka percaya kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, disembuhkan, dikuatkan. Murid-murid tadi dilatih oleh Yesus untuk menyembuhkan, untuk menguatkan, menghibur, untuk mengusir setan-setan, dan memberikan kepercayaan kepada mereka, pengampunan, harapan kepada mereka. Maka tugas 12 rasul yang dipilih tadi sebagai murid Yesus adalah meneladan gurunya, melaksanakan visi dan misi gurunya. Sebagaimana saya tadi mengalami guru saya, Pak Mantri, yang selalu baik hati, berbelas kasih. Saya pun diajak untuk berbelas kasih dan baik hati juga, membawa kabar kegembiraan, penghiburan bagi orang-orang yang berbeban berat. Saudara-saudari yang terkasih, ketika saya bertugas di Solo, di Purbayan sekaligus di Wisma Mahasiswa, saya mengajar agama di UNS, dan di sana saya mendengar kisah yang menarik, yaitu seorang dokter yang sudah lanjut usia, Dr. Low. Dr. Low ini bertangan dingin. Beliau selalu menangani anak-anak, dia dokter anak, dengan sungguh-sungguh penuh dedikasi. Anak-anak yang tadinya sakit disentuh tangannya sembuh. Dan banyak orang yang ke dokter manapun tidak sembuh-sembuh, begitu ketemu Dr. Lo langsung sembuh anak-anak itu. Bahkan anak-anak yang tidak mampu, tidak jarang
digratiskan oleh Dr. Lo. Bahkan Dr. Lo kadang justru memberi uang orang tuanya untuk perjalanan pulang karena mereka tidak punya uang, karena miskin dan sederhana. Saudara-saudari yang terkasih, berita tentang Dr. Lo ini menyebar kemana-mana. Berita tentang Dr. Lo ini sungguh-sungguh menjadikan buah bibir di daerah Solo sana. Orang-orang yang mempunyai anak-anak yang sering sakit, ketika dibawa ke Dr. Lo, selalu merasakan kesembuhan yang cepat. Kadang-kadang ada orang tua yang mengatakan, ini sakit berhari-hari, saya obatkan, saya beri obat, saya bawa ke dokter tidak sembuh-sembuh. Tetapi begitu melihat Dr. Lo, langsung kepalanya jenggirat atau kepalanya diangkat dan anak itu sudah sembuh. Karena saya tidak tahu kenapa beliau punya karisma itu. Maka cerita Dr. Lo ini menjadi cerita yang dari mulut ke mulut, sehingga pasien semakin banyak. Orang tua semakin berpikir, anak saya kalau sakit saya bawa ke Dr. Lo. Yang tadinya berpikir mahal, ternyata kalau memang orang tidak mampu sederhana, dia akan digratiskan. Dan ini menjadi sesuatu kabar gembira bagi orang-orang yang berbeban berat. Saya rasa Dr. Lo menjadi utusan Tuhan seperti para murid tadi. Bagaimana dia membawa penyembuhan, penghiburan, kabar baik. Sudahkah kita juga menjadi misionaris atau petugas-petugas yang membawa kabar gembira Tuhan, yang membawa beban-beban orang-orang menjadi rilis terlepaskan, sehingga kita disebut rasul-rasul Tuhan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.